Kita mulai, Pak Juni. Mangga, mangga Pak Kadis. Silakan dari Tribun, mangga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampai. Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung beserta jajaran, para kepala perangkat daerah dan para camat di lingkungan pemerintah Kota Bandung, narasumber serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan yang sangat penting ini. Webinar dari bandwidth ke layanan publik, optimalisasi infrastruktur internet, dan penataan jaringan di Kota Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, di era digital saat ini, kebutuhan akan konektivitas bukan lagi sekedar urusan teknis, melainkan bagian yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Infrastruktur internet yang andal, tertata, dan terkelola dengan baik akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan nyata di lapangan, yaitu perangkat infrastruktur digital yang belum tertata dengan baik di wilayah Kota Bandung. Masalah ini tidak hanya mengganggu keindahan kota dan keselamatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya koordinasi dan tata kelola infrastruktur digital di tingkat daerah. Oleh karena itu, kami di DPRD Kota Bandung sangat mengapresiasi inisiatif Diskoinfo untuk menghadirkan forum seperti ini. Webinar ini menjadi wadah yang penting untuk membangun kesamaan pandangan antara pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat agar penataan jaringan internet dapat berjalan secara terkoordinasi, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik. Hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah kota dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola digital. Kami memandang penataan jaringan pengelolaan bandwidth bukan sekedar soal teknis, tetapi juga bagian dari pembangunan kota yang cerdas, tertib, dan berwawasan lingkungan. Kami mendorong agar hasil diskusi dalam webinar ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi rumusan kebijakan dan langkah tindak lanjut nyata, baik dalam bentuk regulasi, perjanjian kerjasama, maupun program strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Kami juga berharap sinergi antar perangkat daerah dapat semakin kuat, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membangun jaringan dan sistem digital benar-benar kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Kota Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, DPRD, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat dengan infrastruktur digital yang tertata rapi, aman, dan efisien. Kita bisa mewujudkan Bandung sebagai kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga nyaman, indah, dan humanis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan ide-ide konstruktif bagi kemajuan Kota Bandung yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Juniarso. Terima kasih atas sambutannya dan sekaligus membuka acara dari program Ngulik. Perkenalkan, saya Putri Puspita yang akan memandu acara hari ini, yaitu Ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi
dan Komunikasi Data dan Statistik. Saya juga mau menyapa hari ini sudah ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briliana, Esos MSI. Halo, selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi, hatur nuhun, Pak Juni nuhun. Alhamdulillah. Baik, saya juga mau menyapa pemateri hari ini. Ada Bapak Hendra Setiawan sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, wilayah Jawa Barat. Halo, selamat pagi Bapak Hendra. Pagi Bu, terima Pak kasih. Hendra, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Yayan. Sekaligus saya juga mau menyapa undangan dari peserta webinar hari ini. Ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan juga pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Terima kasih sudah bergabung di program Ngulik hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam program Ngulik kali ini kita akan membahas mengenai dari bandwidth ke layanan publik optimalisasi infrastruktur internet untuk pemerintah kota. Namun sebelum kita ke inti acara, kita juga akan membuka dengan laporan kegiatan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yaitu Bapak Yayan Ahmad Briliana, Esos MSI. Silahkan Bapak Yayan, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juniarso yang saya hormati dari Komisi 1, Pak Hendra dari APJI, terima kasih bersedia berkenan menjadi narasumber hari ini. Kemudian teman-teman dari OPD yang selalu semangat kita mencari ilmu dalam rangka terus meningkatkan efisiensi pelayanan. Pak Juniarso, teknologi semakin berkembang, tetapi tentu saja kita harus ditunjang oleh pengetahuan dan kemampuan. Jangan sampai alat yang canggih-canggih ini kita tidak bisa mengoptimalkannya. Oleh karena itu, setiap hari Kamis saya berusaha untuk melaksanakan diskusi seperti ini, Pak Juni. Ya, bagus. Ya, Pak Kadis. Kita memanfaatkan ilmu dan teknologi yang ada. Jangan sampai kita ketinggalan oleh masyarakat, Pak. Betul. Masyarakat Kota Bandung itu 85% pengguna internet. Penggunaannya juga bukan asal-asalan, ilmu pengetahuan teknologinya cukup tinggi. Saya bisa membuktikan bahwa pada saat ini, menurut hasil dari penilaian Komdigi, ada namanya IMDI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Ya. Nah, Kota Bandung itu masyarakatnya pintar-pintar, Pak, anu digital. Jadi indeks tertinggi di Indonesia itu adalah Kota Bandung. Nah, ini harus diimbangi oleh pemerintahnya, oleh ASN-nya. Jangan sampai ketinggalan kita oleh mereka. Dan tuntutan mereka kepada kita juga seiring dengan perkembangan teknologi semakin besar, semakin banyak. Nah, contohnya ketika misalnya layanan online mati, pasti mereka berteriak, Pak. Contohnya lagi, ketika internetnya luplek, nah pasti juga berteriak kepada kita. Nah, oleh karena itu, saya ada atau tidak ada peserta, banyak atau sedikit peserta, saya akan konsisten melakukan ngulik atau diskusi ini setiap hari Kamis. Nah, mudah-mudahan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian internet sudah menjadi kebutuhan dasar, Pak Juni. Dan salah satunya adalah infrastruktur yang harus kita kelola. Ya. Kami sampaikan kepada Pak Juni dan teman-teman, kita masih kekurangan pemancar. Jadi untuk mengalirkan internet, kita menggunakan HP ini kan ada infrastruktur yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah kabel optik dan tower. Nah, kondisi saat ini tower kita ada 1.000, Pak. Tapi seiring dengan pemakaian terus yang banyak dan teknologi berkembang pesat dari audio menjadi video, menjadi chat GPT, menjadi AI dan lain sebagainya. Kebutuhan infrastruktur semakin tinggi, Pak. Nah, kami ini berdasarkan kajian Telkom masih kami kekurangan 700 tower, Pak. Jadi kami titipkan kepada Pak Camat, Pak Lurah, tolong jangan sampai infrastruktur yang ada itu diganggu oleh masyarakat. Gitu. Karena kalau diganggu kita tidak bisa memanfaatkan internet.
dan saya lagi nanti yang dikomplain oleh masyarakat, internetnya lemot gitu. Nah, di samping itu juga Pak, betul kata Bapak tadi, ini penataan infrastruktur Pak. Penataan infrastruktur ini diantaranya adalah kabel-kabel FO yang ada di langit Kota Bandung ini masih semrawut. Setiap hari Selasa, Pak Hendra, saya dengan Abjatel turun ke lapangan, mengikat kabel-kabel yang semrawut. Itu berdasarkan aduan masyarakat. Saya minta bantuan juga dari Pak Lurah, Pak Camat, untuk membantu kami dalam melakukan perapihan tersebut. Nah, kemudian di antara kabel-kabel tersebut, ini banyak kabel mati. Ini tolong kepada para pengusaha, API, Abjatel, bisa memotong kabel-kabel yang sudah tidak bermanfaat, tidak berguna. Apalagi tidak berizin. Nah, selain itu, pada besok hari, Pak Juni, besok hari, kami Jumat 31 Oktober, kami mulai melakukan pemotongan di Buah Batu, Pak. Jadi ada 30 kabel yang ada di atas jalan Buah Batu, mulai besok sampai 2 minggu ke depan, itu harus sudah bersih dari kabel. Karena kami sudah memanfaatkan ducting yang ada di bawah. Ada 750 tiang nanti yang akan dipotong di Jalan Buah Batu. Mohon dukungan, arahan dari Dewan sehingga kita bisa melakukan penataan secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan, terukur, jangan sampai juga ada blank spot di area-area tertentu karena dilakukan penataan tersebut. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para pengusaha dari APJI, dari Abjatel. Karena tanpa Anda, ini kita tidak bisa menikmati internet. Di luar Kota Bandung atau di wilayah-wilayah terpencil, karena tidak adanya infrastruktur, karena APJI-nya dan Abjatelnya tidak turun, agak kesulitan membangun infrastruktur. Dan pemerintah harus mengeluarkan kos untuk membangun infrastruktur tersebut. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pak Hendra, Pak Juni, mudah-mudahan jadi amal jariah buat Bapak. Semoga bermanfaat hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan kegiatannya oleh Pak Yayan. Baik, para Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ke diskusi nih dengan tema tadi dari bandwidth kelayanan publik, optimalisasi infrastruktur internet untuk pemerintah kota. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan dari APJI, yaitu ada Bapak Hendra Setiawan, Kepala Bidang Kelembagaan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, wilayah Jawa Barat. Halo, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Pak Yayan sebagai Diskominfo. Terima kasih Pak untuk undangannya di kegiatan ngulik pada hari ini. Saya di sini mewakili APJI. Kita diskusi ringan aja ya Mbak. Ya. Terkait apa yang memang jadi concern dari kedinasan juga hari ini. Mungkin saya bisa tampilkan presentasinya Mbak. Ya, boleh Bapak mangga. Ben. Baik, Play. Bapak Hendra, Ya, Bu. sebelum memulai diskusi saya juga mau mengingatkan nih kepada Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir acara juga bakal ada sesi tanya jawab dan juga akan ada kuis yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Tentunya juga nanti pemenang dari kuis ini akan mendapatkan berlangganan e-paper dari Tribun Jabar selama 3 bulan. Dan juga nanti juga ada form absensi yang wajib diisi oleh peserta. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Hendra dipersilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mewakili APJI untuk sebagai Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini ada yang sudah mengetahui dan belum
Sedikit sejarah singkat aja. Sejarah singkat APJI sendiri, APJI merupakan asosiasi penyelenggara internet yang didirikan pada tahun 96. Itu ketika di mana era-era internet baru diinisiasi oleh beberapa anggota kami. Misi dari APJI sendiri sebetulnya cukup banyak. Misi APJI sendiri adalah mendorong menyediakan layanan internet yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Itu berlangsung sudah bertahun-tahun karena dari kami sendiri, kami terus terikat dengan Kominfo yang di mana kami berkomitmen untuk memberikan layanan dan pengembangan di hampir semua daerah 3T. Memasyarakatkan internet dan mendukung pengembangan sumber daya manusia nasional, membuka peluang bisnis digital bagi pengusaha Indonesia melalui akses informasi global, mendukung pemerataan ekonomi melalui kesempatan akses komunikasi di seluruh pelosok tanah air, menjadi pusat informasi dan kolaborasi bagi anggota di tingkat nasional dan internasional. Karena seyogianya APJI sendiri tidak menjadi asosiasi yang hanya ada di Indonesia, tapi bahkan ini di tiap negara pun ada asosiasinya yang memang mengurusi bidang internet sendiri. Tugas pokok dari APJI sendiri ada beberapa poin, membina dan mempererat kerjasama serta rasa persatuan di antara para anggota, melindungi kepentingan anggota, dan membantu menyelesaikan sengketa antar anggota. Menjadi jembatan komunikasi antara anggota, pemerintah, dan dunia usaha. Menjalin hubungan strategis dengan lembaga nasional maupun internasional, dan terakhir bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan ekosistem internet di Indonesia. Itu yang saat ini sedang sering dilaksanakan dengan untuk di wilayah Jabar sendiri, khususnya di Kominfo Kota Bandung. Kami berupaya untuk menjadi rekan strategis dalam pengembangan internet di Kota Bandung. Nah, 5 pilar APJI sendiri di Indonesia ada layanan data center, ada layanan internet exchange yang mungkin ini yang paling sangat berguna bagi seluruh anggota dan masyarakat. Karena adanya internet exchange dari APJI sendiri itu jadi mempersingkat jalur komunikasi antar operator ISP. Monitoring perkembangan penetrasi internet, alokasi IP, dan nomor AS yang dimana itu menjadi subdivisi dari APJI sendiri. Memberikan masukan regulasi, pertahanan, dan keamanan siber. 2 poin ini yang paling sering kami jajakan ke pemerintahan dan kedinasan terkait regulasi seperti apa sih tentang internet sendiri, terus pertahanan dan keamanan siber, karena kami pun sendiri sering memberikan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan berkolaborasi dengan BSSN guna meningkatkan keamanan dan awareness terkait pertahanan dan keamanan siber di era internet yang semakin meningkat ini. Jejak APJI sendiri dalam angka, kami mempunyai 17 kepengurusan wilayah se-Indonesia, 28 tahun eksistensi kami di nasional, dan total untuk sebagai informasi sendiri, anggota atau penyedia jasa internet di nasional sendiri sekarang sudah mencapai 1.407 member aktif. Dan angka ini akan terus berkembang sampai ya keputusan dari pemerintah. Dan di Jabar sendiri terdapat 252 member aktif dan yang tercatat di domisili Jawa Barat. Ini mengusung tema pembahasannya kan dari bandwidth ke layanan publik. Secara fondasi digital melalui pelayanan masyarakat modern sendiri, era connectivity, internet menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan pemerintahan. Pertumbuhan pengguna dan traffic data mendorong peningkatan kebutuhan bandwidth nasional. Jadi seiring bertambahnya para pengguna internet, khususnya di Kota Bandung, yang tadi Pak Yan sudah sampaikan juga,
Kota Bandung menjadi standar tertinggi penilaian dari Komdigi terkait intelektualitas masyarakat dalam berinternet. Yang dimana ini akan berdampak pada kebutuhan internet di Kota Bandung sendiri yang semakin tinggi. Entah itu pemerataan coverage, ataupun besaran bandwidth, besaran layanan yang harus disediakan oleh teman-teman dari anggota APJI sendiri. Gitu. Bandwidth merupakan infrastruktur dasar. Bandwidth adalah jalan raya digital sebetulnya yang menopang seluruh aktivitas. Makanya yang tadi Pak Yan sampaikan, kebutuhan tower, kebutuhan backbone infrastruktur itu menjadi hal yang fundamental. Mengingat kenaikan bandwidth sendiri harus disokong dengan backbone infrastruktur yang semakin bagus, baik, dan tertata. Terakhir, menuju layanan publik digital. Konektivitas ini transformasi menjadi layanan publik yang berbasis digital. E-government, e-health, e-learning, smart city. Jadi internet itu bukan sekedar hanya kebutuhan penunjang, tapi dengan konsep layanan publik digital sendiri, internet menjadi tulang punggung dari services government, kesehatan, pendidikan. Itu menjadi dasarnya internet sekarang. Karena dengan adanya digitalisasi publik sendiri, semua ini akan berbasis cloud. Dan cloud sendiri akan digapai dengan layanan internet. Yang dimana kita harus menggarisbawahi internet ini harus jadi hak untuk seluruh masyarakat Kota Bandung. Nah, melanjutkan ke infrastruktur backbone sendiri. Infrastruktur di Kota Bandung sendiri kalau kami dari APJI melihat memang sudah cukup crowded ya Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Mulai dari eh, tiang yang memenuhi trotoar, tiang-tiang yang mulai memadati pinggiran jalan, yang mengganggu estetika dari Kota Bandung sendiri yang dikenal sebagai salah satu tujuan kota wisata. Yang memang banyak spot-spot yang memorable, bahkan sampai spot-spot Asia Afrika yang alhamdulillahnya saat ini sudah cukup bersih ya dari kabel. Cuman memang dengan semakin bertambahnya tiang, kabel ini akan semakin menggunung yang akan menjadi halangan atau gangguan dari eh, perkembangan internetnya itu sendiri. Karena kalau tidak dirapikan, sebetulnya semakin berkembangnya internet, semakin banyaknya internet yang masuk di Kota Bandung, akan semakin banyak tiang dan kabel yang semakin semerawut apabila tidak dibenahi sejak dini. Gitu. Permasalahan utama infrastruktur di tiang kabel udara sendiri adalah saat ini kalau kami melihat dari sudut pandang APJI, memang sudah over untuk tiang sendiri. Over deployment, kabel gantung semerawut dan cenderung menurun. Kenapa menurun? Karena semakin banyak kabel di tiang, semakin besar ukuran kabel, dan semakin panjang tarikannya, itu akan semakin di bawah. Jadi ini akan lama-kelamaan mengganggu juga dari estetika Kota Bandung. Ini mungkin di beberapa lokasi bisa dapat menjadi permasalahan baru, mengganggu keamanan dari masyarakat. Ketika itu terlalu rendah, kabel gantungannya, itu akan menjadi permasalahan, menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang bisa menjadi masalah baru di Kota Bandung. Ini terus selanjutnya ada aspek keselamatan publik yang tadi saya sampaikan. Kita nilai di sini karena memang semakin banyaknya kabel, semakin banyaknya tiang. eh, Hal-hal yang menjadi gangguan akan keselamatan publik itu parameternya jadi bertambah. Ketika itu kabel turun atau ada tiang yang rubuh, itu akan menjadi tantangan juga. Dan itu akan menjadi gangguan akan keselamatan publik. Tuh. Dengan kondisi seperti ini, eh, perawatan akan semakin sulit karena semakin bertumpuk, semakin tidak tertata, labeling semakin tidak jelas juga. Yang jelas ini akan menjadi gontok-gontokan antara nanti yang punya properti akan merasa propertinya terganggu juga karena banyaknya kabel, banyaknya tiang yang masuk ke properti mereka. Nah,
Next. Nah, kondisi infrastruktur internet di Kota Bandung, kalau kami lihat pada hari ini sudah mulai ada wacana terkait pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, yang dimana pemerintah Kota Bandung memprakarsai proyek ini di tahun 2024 pada bulan Juni dengan total panjang sekitar 274 km. Proyek ini secara esensi sangat bagus karena bertujuan untuk mengurangi kabel udara yang semrawut, memperbaiki estetika kota, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan telekomunikasi. Ini mungkin selaras dengan permintaan dari Pak Gubernur yang ingin dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun ke depan, kabel di Kota Bandung harusnya sudah turun semua. Pembersihan kabel fiber optik udara ini memang sudah sesuai target sebelumnya. Cuman harus digarisbawahi juga ketika ini semua turun, apakah implementasi ini menjadi suatu kondisi yang terbaik untuk Kota Bandung? Kita tidak membicarakan tentang kepelanggan dan estetikanya juga, tapi terkait nanti prosesi terkait penurunan ininya sendiri kabelnya, distribusi, hal-hal lainnya. Karena dengan tekanan secara bisnis sendiri kan untuk yang internet ini semakin lama semakin murah. Semakin banyak pilihan dan seharusnya dengan adanya proyek pembangunan IPT sendiri ini tidak menjadi penurunan kualitas internet, tidak menjadi pengurangan pilihan atas pilihan internet oleh masyarakat sendiri. Karena dengan terbukanya jendela internet yang semasif ini di Kota Bandung, seharusnya masyarakat pun semakin banyak pilihan dengan penyedia yang ada, tidak hanya satu atau dua. Karena internet sendiri kalau kami lihat ini merupakan cocok-cocokan dan tidak harusnya dibatasi oleh wilayah. Dampak penataan jaringan terhadap efisiensi layanan publik sendiri adalah efisiensi layanan publik meningkat, betul. Koneksi lebih stabil, aplikasi layanan publik dapat diakses tanpa gangguan. Karena ketika kabel atau infrastruktur sudah diturunkan, sebetulnya seharusnya itu jadi minim gangguan. Karena kegiatan tidak berlangsung di atas. Tidak ada hal-hal yang mengganggu terkait kabel atau infrastruktur yang sudah ada. Karena kebanyakan gangguan yang terjadi ketika kabel udara saat ini adalah adanya truk atau muatan yang melebihi kapasitas, melebihi dimensi, sehingga muatan tersebut menyangkut di kabel dan kabel internet terputus. Yang itu menjadi gangguan akan layanan yang diterima oleh masyarakat. Smart City, CCTV, ATCS, sensor IoT Command Center akan bekerja secara real time karena semua kalau terbangun ini sudah terhubung. Oke. Nah, di sini salah satu infrastruktur pasif yang mungkin dapat dikembangkan adalah sekarang kan lagi dibincangkan untuk ducting bersama. Salah satu alternatif selanjutnya adalah mungkin bisa dibuatkan tiang bersama sebetulnya. Tapi ini bukan ranah kami di asosiasi penyedia jasa internet. Mungkin itu di asosiasi jasa telekomunikasi. Karena seyogianya ketika semua turun, tapi infrastruktur atau tarikan dari titik akhir sampai ke layanan rumahnya itu belum terbangun dengan baik, kami kira itu akan jadi kendala juga. Karena tetap mungkin di beberapa titik lokasi perlu adanya tiang bersama juga untuk distribusi akhir ke pelanggan. Next, Ben. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Hendra atas pemaparan materinya. Baik, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung mengisi di kolom komentar atau bisa juga menggunakan raise hand yang nanti bisa kami langsung hubungkan ya. Ganti-ganti. Baik,
Punten Ibu masih di mute ya? Baik. Saya juga mau mengingatkan di akhir acara nanti akan ada kuis di mana, para peserta yang memenangkan kuis akan mendapatkan free e-paper Tribun Jabar selama 3 bulan. Dan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung mengisi di kolom komentar atau juga, eee, menggunakan emot, raise hand ya. Baik, kalau misalnya belum ada yang bertanya, boleh nih saya bertanya nih sama, Pak Hendra ya, Pak, ya? Siap. Gimana, Bu? Baik, Pak Hendra, ini kan permasalahan kabel ini, sejak awal tuh kayaknya dibiarkan gitu, tapi seharusnya, apakah ada regulasi khusus yang ketika mau memasang kabel tuh di-stop dulu atau seperti apa sih, Pak? Kenapa kok dari awal tuh si kabel ini bisa terus jadi semrawut dan jadi berbelit seperti itu? Apakah karena perizinannya diperbolehkan atau seperti apa nih? Kalau kita ngomongin regulasi sih Mbak, sebetulnya itu bukan di ranah kami. Karena untuk Mmm, regulasi sendiri kan adanya di pemerintah kota Mbak. mmm, Di pemerintah yang terkait mengeluarin regulasi terkait penarikan kabelnya, penanaman tiangnya. Karena untuk kami sendiri, kami hanya memberikan arahan kepada teman-teman untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Gitu. mmm, Terkait implementasinya seperti apa, itu akan berbeda Mbak. oke. Gitu. Terkait polemik yang terjadi saat ini banyaknya tiang, semerautnya kabel, regulasi itu sepertinya harusnya ada sih Mbak di sisi pemerintah gitu. Cuman untuk implementasinya seperti apa, eh, kami pun tidak mengetahui sampai sedalam itu. Oke. Berarti kalau APJI ini memang, khusus menangani, apa nih, tentang jaringan internet ini? Kalau kami sendiri di APJI sih Mbak, lebih berfokus kepada layanan ke pelanggan. Layanan ke pelanggan di mana itu sudah menjadi produk matangnya Mbak. Di mana internet itu terdistribusikan, layanannya sudah sesuai, Mhm, filteringnya sudah terhubung dengan pihak Komdigi sendiri gitu. Terkait akses dari tiang, terkait akses dari penarikan kabel, itu sebetulnya ada di Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. oke. Gitu. Kalau kami sendiri itu tadi kami lebih fokus pada pemerataan kebutuhan internetnya, Mbak. Karena kami pun terus melakukan survei-survei terkait pemerataan internet di Kota Bandung, kebutuhan internet di Kota Bandung. Oke, baik, ini sudah ada yang mau bertanya ya. Mangga dipersilahkan langsung dibuka saja video dan juga, audionya. Assalamualaikum Pak Hendra, izin bertanya Pak Hendra. Saya dengan Gun dari infrastruktur di Kominfo. Siap, Pak. Kan tadi dijelaskan juga di awal oleh Pak Kadis bahwa memang eh, di kita itu di Kota Bandung terutama banyak sekali kabel yang memang sudah tidak aktif seperti itu ya Betul, betul. di lapangan seperti itu. Nah, namun memang dalam eh, pelaksanaan perawatan ini kita memang agak kesulitan apa namanya memilah mana yang memang masih aktif, mana yang enggak, karena memang itu kan ada di masing-masing operator atau masing-masing ISP yang mengetahui mana yang aktif atau yang enggak gitu. Jadi memang biar memang kalau tujuan kami meskipun memang kabel masih ada di udara, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak mungkin gitu kalau dari sisi pemerintah kota gitu ya. Nah, saya mau bertanya sejauh mana peran APJI gitu untuk memberikan solusi atau masukan kepada anggotanya terhadap kabel-kabel yang masih kabel-kabel bekas itu yang masih tergelar di tiang-tiang gitu. Nah, sejauh mana? Apakah ada apa? Ada
arahan khusus gitu dari Abji ataupun dari Abjatel mungkin ya, kalau berbicara kabel kan nggak hanya Abji gitu kan, untuk memang masing-masing ISP atau operator ini merapikan sendiri kabel-kabel yang sudah tidak aktif, karena memang itu juga sangat banyak sekali kasus kita kabel menjuntai, ternyata setelah ditelusuri mungkin karena yang punya kabel juga merasa tidak terganggu kan, karena layanannya tidak terganggu karena memang itu kabel tidak aktif. Jadi memang dari kami dan Jatel mungkin yang turun langsung itu memotong seperti itu Pak. Apakah ada langkah-langkah gitu untuk preventifnya seperti apa kepada masing-masing anggota ABI? Itu Pak Hendra. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Langkah sendiri dari APJI sih Pak. Sebetulnya kami terus mensosialisasikan terkait aturan-aturan yang memang harus diberlakukan di pemerintah daerah Pak. Kami mengingatkan kepada anggota-anggota kami pun bahwa rekan-rekan ini harus mematuhi atau mengikuti dari aturan-aturan pemerintah yang sudah dicanangkan Pak. Terkait aturan kabel, terkait tiang. Seyogianya dari APJI sendiri terus memberikan arahan dan pembahasan yang cukup signifikan, Pak. Cuman memang terkait implementasinya di lapangan, memang untuk kabel-kabel yang baru mungkin itu mudah di-trace, Pak. Tapi ketika kabel-kabel yang sudah puluhan tahun, karena kan kabel di Kota Bandung sendiri sudah cukup lama ya, Pak. Mengingat yang sudah tidak ada marking pun itu mungkin umurnya secara ini di atas 5 tahun. Dan ketika kami sampaikan ke rekan-rekan ISP, mohon dibantu untuk dicek kembali, dirapikan kembali. Tidak sedikit yang kebingungan, Pak. Karena ini ternyata sudah tidak jelas kepemilikannya siapa, gitu. Mungkin hanya nempel di tiang ISP-nya, tapi secara kepemilikan ini bukan punya ISP tersebut, Pak. Memang hal tersebut pun menjadi kendala juga sih, Pak, terkait marking yang sudah hilang. Dari kami pun terus menggenjot untuk para anggota, yuk buat kita berjalan bersama untuk ikut merapikan juga masing-masing kota. Karena permasalahan kabel dan tiang sendiri bukan hanya di Kota Bandung, Pak. Di sekitaran Jawa Barat memang sudah cukup santer nih, Pak. Cuman memang di APJI dan Apjatel sendiri sekarang lagi mencoba fokus untuk perapihan di Kota Bandung nih, Pak. Sebagai kiblatnya mungkin masyarakat internet di Indonesia ya, Pak. Dengan total capaian nilai tertinggi, makanya target kami ini akan di Kota Bandung dulu nih. Untuk mungkin bisa dijadikan arah kiblatnya perapihan kabel di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Itu. Baik, Pak Hendra saya juga mau nanya lagi nih. Kalau misalnya kayak tadi kan banyak ternyata yang sudah tidak aktif ya kabelnya. Nah sebenarnya ada sanksi nggak sih kalau bagi operator nih kalau misalnya bagi kabel itu ternyata nggak berizin gitu? Sebetulnya ketika kabel itu tidak berizin ya Mbak, itu sudah harus mendapatkan sanksi. Karena sanksi itu bukan hanya dari asosiasi sih Mbak. Kalau kita balik lagi ya Mbak, asosiasi ini tidak sebagai regulator, tidak sebagai regulasi, tidak sebagai yang memberikan regulasi, tapi terkait kabel-kabel yang ilegal, operator-operator yang tidak berizin, itu sanksi langsung dari Komdigi sih Mbak sebetulnya, dari kementerian. Iya. Karena ketika dia mempunyai gelaran kabel tapi tidak berizin, itu akan ditindak sebetulnya dari pemerintah. Baik, tadi juga Pak Hendra kan sempat menjelaskan nih Pak kalau misalnya dampak penataan jaringan ini tuh bisa membuat koneksi lebih stabil dan minim gangguan. Nah, sebenarnya mungkin bisa jadi, edukasi juga nih buat para bapak ibu yang sedang hadir dalam Zoom kali ini, kenapa nih kabel yang semrawut ini ternyata bisa mengganggu koneksi pengguna internet di Kota Bandung? Nah, kalau dari sudut APJI sendiri, dari kacamata APJI, kabel semakin semrawut itu akan menjadi kendala sih, Mbak. Ketika itu terjadi suatu gangguan, balik lagi, marking kabel ini akan menjadi kendala. Ketika yang seharusnya kabel aktif itu hanya satu atau dua, ternyata di lokasi ada 100 dan 98 ini tidak aktif. Itu akan menjadi waktu tambahan untuk melakukan perbaikan. Dan ini pun akan berdampak kepada pelanggan nih, masyarakat itu sendiri
yang semakin lama menunggu untuk layanan internetnya kembali normal. Oke, Pak Hendra ada ini nggak sih Pak rujukan mengenai, kota atau kabupaten mana nih yang bisa dijadikan acuan contoh Kota Bandung ingin menjadi supaya penataan kabelnya sudah rapi? Sebetulnya kalau kita berbicara acuan, itu tidak bisa langsung dibicarakan dengan satu kota besar ya Mbak. Karena balik lagi topografi di tiap wilayah itu sangat berbeda Mbak. Jadi untuk solusi pun misalkan, oh ini di kota Bandung atau di kota mana semua harus turun. Kita balik lagi Mbak, apakah turun ini akan efisien, apakah ini akan efektif atau tidak gitu. Mmm. Karena solusi di tiap daerah itu sudah jelas akan berbeda. Oh, Kalau kita oke. ngomongin di Kota Bandung, idealnya seperti apa? Ini akan menjadi kajian yang sangat panjang, Mbak, Mmm. terkait Kota Bandung, gitu. Mungkin di beberapa jalan kayak di Jakarta kita bisa, atau di Depok deh, mungkin kita bisa lihat di Jalan Margonda yang memang kabelnya sudah turun. Itu efektif, itu efektif. Tapi ketika kita melipir sedikit ke pinggirannya, Mbak, di mana itu harus ada tarikan akses keluar, kalau itu dibuat ke bawah, itu jadi tidak efektif juga sih, Mbak. Akan Mmm. jatuhnya jadi banyak buka tutup trotoar. Itu jadi gangguan juga. Itu Mmm. makanya kalau dibilang kiblatnya seperti apa, Bandung sendiri akan menjadi kiblat dengan penataan yang cukup panjang sebetulnya, Mbak. Tidak semua turun, tidak semua di atas. Mmm. Mungkin di jalur-jalur utama kita buat turun karena memang secara topografi bangunannya memang bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan HRB, high rise building. Itu untuk distribusi memang akan sangat mudah ketika trotoarnya pun memang sudah disiapkan dengan baik. Tapi ketika kita masuk mulai ke daerah-daerah pemukiman, ini tata kelolanya seperti apa? Wah, bisa nggak untuk kita turunkan semua? Itu mungkin ada jadi dilema tersendiri ya, Mbak. Ketika Mmm. wilayah-wilayah yang memang tidak mempunyai lahan yang sama dengan jalan utama, ini bisa, tidak akan bisa untuk kami bandingkan apple to apple juga. Mungkin kalau kita Oke. lihat secara garis besar, satu wilayah yang memang sudah baik penataan kabelnya, tapi bukan untuk bermaksud nge-branding ya Mbak. Ini kita bisa lihat Ya. di antara Kota Baru atau mungkin Sumarekon, yang di Mmm. mana secara infrastruktur memang sudah di deploy Mbak dari awal. Mmm. Jadi tidak hanya huniannya yang ditata, Mmm. tapi memang secara infrastruktur sudah ditata. Mulai dari gelaran backbone sampai akses itu sudah disediakan sebaik mungkin. Mmm. Karena kan ketika kita ngomongin gelaran kabel, tidak hanya, oh di kabel utama mungkin bisa dibilang mudah untuk diturunkan. Karena sifatnya gelaran utama. Tapi yang akan jadi kendala adalah ketika banyaknya akses nih Mbak. Akses yang keluar masuk. Jadi sering buka tutup trotoar. Mungkin itu akan jadi satu kendala juga. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Hendra. Buat para Bapak Ibu, eee, apakah masih ada kesempatan ini mau bertanya? Masih kita buka sesi tanya jawabnya dan nanti, sudah ada absensinya juga untuk Bapak Ibu, bisa mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat dan juga kalau misalnya, mengikuti kuis dan menang, nanti akan dipilih 5 orang pemenang yang akan mendapatkan e-paper Tribun Jabar secara free selama 3 bulan. Berarti ini pembahasan kali ini tuh lebih ke, bandwidth ya, Pak, ya. Sebenarnya orang-orang tuh mungkin masih banyak yang masih awam juga nih bandwidth dan koneksi internet tuh bedanya apa nih? Oke, saya sedikit bantu coba jelaskan ya Mbak. Bandwidth dan koneksi internet. Kalau kita analogikan ya Mbak, analog, analogi simpelnya adalah di infrastruktur internet sendiri, eh, ini seperti jalur distribusi air di rumah. Bandwidth atau cloud internet itu kita anggap sebagai tandon ya Mbak. Tandon atau tempat penampungan air, dan jalur infrastruktur fiber optik sendiri adalah pipa air. Nah,
Bandwidth sendiri, bandwidth adalah isian dari pipa airnya itu sendiri, Mbak. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat sering melihat layanan internet broadband up to 100 Mbps untuk layanan internetnya. Itu adalah di mana besaran air yang melewati pipa tersebut maksimal 100 Mbps. Jadi bandwidth itu lebih ke isiannya, Mbak. Oke. Oh iya, sama ini Mbak, ada tuh pertanyaan di kolom chat. Oh, oke nih. Ada pertanyaan dari Bapak Andre ya. Mau tanya ini dari sisi ekonomi, kira-kira apa nih peluang untuk kita yang berkecimpung di dunia usaha dengan tema bandwidth kelayanan publik? Oke, saya jawab ya Mbak. Ya, mangga Pak Hendra. Apa dampak ekonomi Iya, dari peluangnya. peluang ya kan Ya, untuk rekan-rekan yang ada di bisnis ini? ya. Ketika semua layanan ini jadi go public atau semua layanan ini menjadi terdigitalisasi, semakin banyak hal-hal yang memang harus dibuat eh, sistemnya cloud. Dan untuk para rekan-rekan yang berkecimpung di bisnis ini, yang mungkin sebelumnya rumah sakit, terus government, tidak melulu internet, karena secara basis data mereka disimpan offline. Tapi ketika itu semua berbasis cloud, berbasis server, komputerisasi, itu kebutuhan internet akan semakin meningkat. Dan ini menjadi tantangan juga untuk para pelaku usaha bisnis internet yang harus makin menyiapkan dirinya untuk memberikan layanan terbaik. Karena ketika kita berurusan dengan government, ketika kita berurusan dengan layanan yang dipergunakan untuk publik, ini harus benar-benar performance-nya itu tinggi sih Mbak, menurut saya. Karena ketika itu satu layanan down, yang berdampak itu bukan hanya satu divisi atau satu kedinasan, tapi seluruh masyarakat yang mempergunakan. Mungkin contohnya sekarang seperti di puskesmas-puskesmas yang layanannya sudah berbasis komputerisasi ya Mbak, yang mungkin datanya sudah terpusat juga. Itu secara data itu lebih mudah pertukarannya antara server pusat dan di wilayah, di puskesmas-puskesmas. Memudahkan untuk para puskesmas mengambil data dari server pusat. Tapi ketika layanannya itu putus, itu akan menyetop semua, Mbak. Nah, disinilah jadi tantangan untuk para penyedia layanan. Harus memberikan layanan yang seoptimal mungkin. Karena di sini tidak melulu dengan kedinasan, tapi untuk masyarakat yang lebih banyak, Mbak. Jadi secara faedah sendiri, internet ini sudah semakin meluas, bahkan bisa membantu masyarakat-masyarakat yang kesusahan terkait pencarian data gitu kan ketika kita ke puskesmas nyari data kita tinggal ketik nama oh sudah ada oh ini historinya seperti apa penyakitnya apa saja itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya buat Bapak Andre. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan nih dari Diskominfo Kabupaten Garut. Bapak izin bertanya, perihal banyak masyarakat menanyakan untuk izin RT dan RW, net, dan regulasi dari Diskominfo itu, apakah ada regulasi dari Dinas Kabupaten Kota sendiri? Boleh ini, Mangga. Lagi mencerna dahulu ya pertanyaannya. Kalau ini Pak Hendra bisa menjawab nggak nih Pak? Oke saya coba bantu jawab ya Ibu. Iya, Mungkin dari mangga. kacamata Abdi sendiri terkait regulasi RT RW-net sebetulnya saya sempat juga berbincang-bincang dengan Diskominfo Kabupaten Garut karena mungkin di sana problemnya berbeda nih dengan Kota Bandung ya Mbak. Mungkin kalau kita di Kota Bandung lebih complicated dengan tiang dan kabel yang sudah semakin aut-autan ya Mbak kalau kata orang Sunda. Iya. Nah, untuk kasus di Garut sendiri terakhir saya berbincang itu cukup banyak RT RW net yang dirasa ilegal gitu. Banyak yang melakukan jual beli kembali internet Hmm. tanpa adanya
izin yang resmi dari pemerintah. Nah, eh, untuk izin dari RT RW-net sendiri, sebetulnya RT RW-net itu izinnya dari ISP, Mbak, dari para anggota kami. Mereka memberikan izin bahwa mitra ini resmi atau tidak. Resmi atau tidaknya dilihat dari mana? Dilihat dari surat kerjasama, biasanya yang dikeluarkan oleh para ISP sendiri. Nah, untuk membedakannya mungkin dari masyarakat bisa mempertanyakan kepada penyedia internet di wilayahnya. Karena kan RT RW-net sendiri mereka kebanyakan membawa nama nama mereka sendiri ya Mbak, bukan dari ISP. Mungkin kalau ISP seperti Melsa yang sudah Hmm. lama nih di Kota Bandung, CBN atau Bisnet, kan kita sudah familiar dengan nama-nama itu. Tapi ketika itu RT RW-net, mungkin bisa jadi Hendranet kah atau Antapaninet kah. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah dari masyarakat atau kedinasan mungkin bisa bertanya kepada penyedia tersebut. Ini ada izin atau tidak? Ini ada izin menjual kembali atau tidak? Kalau memang dia menyatakan ini saya ISP, sudah ada izinnya belum dari Komdigi gitu. Karena jasa jual beli internet ini memang dikhususkan berizin, Mbak, Hmm. gitu. Tapi kalau merunut dari pertanyaannya, apakah ada regulasi dari dinas kabupaten atau kota sendiri? Itu mungkin bukan saya yang jawab ya, Mbak. Ya. Tapi semoga untuk dari Diskominfo Kabupaten Garut bisa sedikitnya tercerahkan ya dari jawaban dari Bapak Hendra. Nah, saya juga mau nanya lagi nih Pak sama Pak Hendra. Kalau di daerah terpencil atau rawan bencana nih, nah kalau peran ABJI ini seperti apa nih supaya ter-provide gitu jaringan internetnya? Oke. Di daerah rawan bencana ya, Mbak? Iya, Oke. atau yang terpencil gitu kan kayaknya susah gitu kita mendapatkan akses internet. Oke. Nah, sebetulnya kita melihat dari Jawa Baratnya sendiri, Mbak, dengan total 200 lebih anggota kami, itu tidak melulu di Kota Bandung, tidak melulu di kota-kota besar. Tidak sedikit bahkan anggota kami yang memang dia berkecimpung bisnisnya di daerah pinggiran, di daerah-daerah yang memang susah aksesnya, Mbak. Hmm. Susah untuk tiang, susah untuk sinyal, gitu. Hmm. Jadi ini adalah satu poin plus juga dengan seiring bertambahnya anggota ISP di Jawa Barat, ini semakin banyak pemain-pemain yang memang main di pinggiran juga, Mbak, tidak hanya di kota. Karena secara izin sendiri, secara histori perusahaan, tidak sedikit bahkan lebih dari 40% anggota baru kami itu yang memang mereka melakukan bisnisnya itu di daerah-daerah yang cukup pelosok, Mbak, gitu. Oke, berarti ABJI ini ya tetap bisa mem-provide ke daerah terpencil juga ya, Pak Hendra? Anggota APJI, Mbak, Oke, anggota APJI. oke. Karena pembangunan dari para anggota kami sendiri pun sebetulnya sudah cukup masif sih, Mbak. Hmm. Cuman kalau kita melihat Jawa Barat sendiri, itu kan memang terlalu luas ya, Mbak. Iya. Jadi pembangunannya pun tetap akan bertahap. Kalau di Kota Bandung sendiri, terakhir kami cek itu kurang lebih 90, di atas 90% wilayah Kota Bandung ini sudah tercover jaringan internet sih, Mbak. Oke, karena memang pengguna internet di Kota Bandung juga cukup tinggi ya, Pak Hendra Tinggi ya. banget sih, Mbak. Tinggi banget. Nah, Pak Hendra saya mau tanya satu lagi nih. Kalau misalnya di Jabar kan katanya ada rencana pilkades elektronik atau digital. Nah, untuk mendukung itu, kalau peran ABJI seperti apa nih? Wah, ini isu baru sih, Mbak. Oh, Secara pribadi saya baru dengar sih, Mbak, hmm, untuk hal ini. oke. Tapi kalau dari APJI, peranan APJI sendiri adalah kami akan semakin mengingatkan kepada anggota untuk menjaga kualitas dari layanannya sendiri. Karena dengan konsep digitalisasi bahkan untuk sampai pemilihan KD sendiri,
ini alur internetnya harus benar-benar dijaga dengan baik sih Mbak. Jangan sampai ketika lagi election tiba-tiba internet putus. Ya. Biasanya sih dari para anggota kami ketika ada event-event besar sih menyediakan 2 jaringan sih Mbak, 2 jaringan terpisah Hmm. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti lagi ada materi besar gitu kan, lagi ada pembicara dari pemerintahan, dari ada Pak Presiden datang, biasanya itu suplai internetnya bisa 2 atau 3 sumber yang berbeda sih Mbak. Baik, ini juga ada pertanyaan nih, Pak Hendra ya, dari kolom chat. Dari Bandung Kidul nih, Pak, kecepatan bandwidth tidak terlalu baik. Kadang sinyal suka menghilang. Apa yang mempengaruhi kualitas dari bandwidth? Apakah keadaan gedung kantor satu lantai yang dikelilingi rumah 2 lantai berpengaruh atau memang providernya saja yang kurang bagus? Oke, izin menjawab ya Mbak. Iya, Ini kita mangga-mangga. bisa highlight sih Mbak, untuk Bandung Kidul. Iya, Ini isunya adalah kadang sinyal suka menghilang. iya, Nah, sebetulnya ini Mbak, ketika kita berlangganan internet rumahan ya Mbak, kebanyakan kan yang ditarik itu satu perangkat ya Mbak, satu modem mungkin disimpan di kamar, di ruang tengah. Nah, modem sendiri itu sebetulnya sifatnya hanya penggunaan personal Mbak, bukan penggunaan berat. Maksudnya penggunaan berat adalah bukan penggunaan yang bisa mencakup seluruh wilayah dari gedung. Nah, di sini sinyal suka menghilang. Terkait sinyal sendiri kan banyak faktor ya Mbak. Karena untuk iya. karena untuk misalkan kita ada nih satu klien satu gedung 3 lantai, itu tidak akan bisa hanya dengan satu perangkat modem yang disediakan oleh provider Mbak. Hmm, Itu harus ada extension jaringan, itu harus ada akses point tambahan, harus ada perangkat tambahan yang memang bisa menyuplai ke tiap lantai. Jadi kalau hanya mengandalkan satu perangkat, itu mau seperti apapun saya kira itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 3 lantai tersebut. Nah, untuk kasus di Bandung sendiri kan Bandung Kidul keadaannya kantor satu lantai yang dikelilingi rumah 2 lantai berpengaruh atau tidak. Untuk ini mungkin harus dipastikan kembali ya Mbak, karena untuk sinyal wireless atau radio sendiri, karena itu tidak terlihat, hal yang mengganggunya pun tidak terlihat. Ketika banyak tetangga yang menggunakan WiFi juga, Mbak, itu sinyalnya saling bertabrakan, itu akan mengganggu hmm, juga. Terus kondisi pemakaiannya, mungkin dalam satu ruangan, dalam satu lantai, tapi ada sekat kaca, itu akan mempengaruhi kualitas dari distribusi sinyal itu sendiri, Mbak. hmm. Apalagi kalau sekatnya itu beton 10 cm, itu sinyal internet sudah pasti susah untuk tembus, Mbak. Dan itu akan jadi halangan-halangan baru untuk distribusinya. Baik, semoga menjawab ya dari Bandung Kidul. Apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya di kolom komentar? Masih kita buka. Oke, satu pertanyaan terakhir boleh dari Bapak Ibu? Mangga masih kita buka sesi tanya jawabnya. Dan juga jangan lupa buat Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kuis dan juga mengisi formulir absensi yang sudah tersedia di kolom chat. Nanti untuk para pemenang yang sudah mengikuti kuis akan mendapatkan free e-paper Tribun Jabar selama 3 bulan. Ini apa ya, pembahasan bandwidth ini seperti apa ya, agak-agak sulit tapi ternyata dekat sama kehidupan sehari-hari kita ya, Pak, ya. Kita tahunya koneksi internet kok, nggak lancar, kok tiba-tiba sinyal hilang, kita cuma ngertinya sampai situ aja biasanya ya, Pak Hendra, ya. Punten Bapak masih di-mute. Ya, memang tidak salah sih Mbak, karena eh,
Karena kan internet rumahan itu sifatnya memang hanya untuk satu rumah, satu ruangan, tidak untuk yang terlalu besar. Mungkin memang literasi tersebut tidak tersampaikan juga ke masyarakat. Ya. Jadi implikasinya adalah ketika rumahnya besar atau buildingnya besar, banyak ruangan, banyak sekat, mereka beranggapan, oh saya berlangganan internet 500 Mbps bisa mengcover semuanya. Mungkin Hmm, secara bandwidth bisa, Mbak, tapi secara distribusi lokalnya ini tidak optimal. oke. Sama tadi seperti yang sudah Pak Kadis, Pak Yayan sampaikan, backbone-nya ini harus diperkuat juga nih, Mbak, gitu. Backbone dan aksesnya harus dibuat seoptimal mungkin. Nah, kebanyakan kan hanya melihat backbone-nya juga nih, gitu. Backbone oke sampai ke modem bagus, tapi dari modem sampai backbone ke rumahnya, ke kamarnya, ini kurang baik. Hmm. Jadinya ya ke kamarnya tidak ada internet yang mumpuni juga. Padahal kalau kita ngomong, oh dekat modemnya bagus gitu. Tapi Baik, ketika Bapak. sampai kamar kurang baik. Baik, Bapak Ibu, jika misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, akan saya simpulkan dari kegiatan, ngulik hari ini, jadi di era digital sekarang tuh hampir semua layanan publik pasti terhubung dengan koneksi internet, apalagi Bandung 85% itu pengguna internetnya cukup tinggi. Dan juga, penggunaan internet ini untuk di administrasi kependudukan sampai pengaduan warga, semuanya tuh butuh koneksi internet yang cepat dan juga stabil. Nah, dalam sisi inilah peran bandwidth ini menjadi krusial. Namun kondisi infrastruktur di Kota Bandung memang cukup crowded nih, memang belum mumpuni, apalagi banyak tiang-tiang yang memenuhi, trotoar ya, kabelnya bahkan sampai menggantung seperti itu. Nah, kondisi ini nih yang membuat kadang koneksi tidak stabil. Nah, oleh karena itu, eee pemerintah Kota Bandung juga akan mulai menata nih jaringan perkabelan ini supaya koneksinya tetap stabil yang akan berdampak kepada optimalisasi mulai dari, untuk, pemerintahan dan juga para pelaku ekonomi di Kota Bandung. Demikian dari saya. Untuk, Pak Hendra, apakah mau ada closing statement, Pak, untuk mengakhiri, pemateri ngulik hari ini? Hmm, kalau dari saya sih Bu, APJI sendiri merupakan organisasi yang terbuka ya Bu. Kita siap untuk membantu rekan-rekan kedinasan yang memang ada kendala dengan hal-hal yang irisannya dengan anggota kami. Mungkin seperti contoh yang tadi dari Kabupaten Garut terkait RT-RW ilegal, itu bisa kami audiensikan sih Bu. Hmm. Bisa kami bantu terkait hal-hal yang memang divalidasinya seperti apa. Kami akan sangat senang membantu terkait kedinasan-kedinasan di kewilayahan yang memang membutuhkan bantuan kami. Oke, jadi untuk, para Bapak Ibu yang nanti, butuh bantuan, mangga bisa di PC ya, Pak Hendra, untuk, lokasinya seperti apa dan bisa, berkomunikasi lebih lanjut. Dalam program ngulik kali ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briliana, Esos MSI, lalu juga ada Bapak anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Dr. Haji Insinyur Junior Soridwan, SH MH MSI, dan juga, Bapak Hendra tentunya yang sudah memberikan materi pada hari ini ya Pak ya, terima kasih atas waktunya. Dan juga Bapak Ibu peserta webinar kali ini, ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan juga pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Semoga program Ngulik-Ngulik kali ini memberikan informasi yang bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di program Ngulik minggu depan.